Shalom, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. Mari saya mengajak kita semua di dalam masa Prapaskah ini, kita selalu merenungkan akan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus dengan kita melihat kehidupan kita. Dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk menjadi miskin. Dalam Matius 5 ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Menjadi miskin tentulah bukan keinginan semua orang, bukan menjadi impian semua orang, bukan menjadi harapan semua orang. Belakangan ini karena media sosial begitu terbuka sehingga kita juga bisa melihat akan kehidupan orang-orang yang dikatakan orang yang kaya. Mereka mendapat gelar sultan atau orang kaya mendadak. Mereka dibukakan rumahnya, memperlihatkan harta bendanya. Punya mobil yang bagus, punya rumah yang mewah, ada kolam renang. Kemudian semua aksesoris rumahnya itu nilainya miliaran. Bayangkan pada waktu kita melihat semua itu, apa yang terbersih di dalam pikiran kita? Secara normal kita pasti menginginkan ya, kita mengintip, terbersih di hati kita, wah enak ya kalau kita juga bisa memiliki barang-barang itu, kita bisa memiliki kehidupan mewah seperti itu, kita kepengen juga ya bisa seperti itu. Kita akan merasa bahagia kalau bisa memiliki itu. Lalu kita juga melihat, mengintip kehidupan orang yang kita katakan kaya rohani. Pada waktu kita melihat seseorang yang kaya rohani, mungkin kita merasa, wah dia tidak pernah susah ya. Dia bisa menyelesaikan masalah pernikahannya, anak-anaknya tidak pernah mengalami kesulitan pada waktu mereka membesarkannya. Mungkin mereka juga jarang bertengkar, suami istri atau keluarga. Mereka menjadi orang yang menjadi panutan, sepertinya bahagia ya. Senang ya kita bisa melihat orang-orang yang seperti itu dan kita juga kepengen seperti itu. Sebetulnya bagaimana untuk menjadi orang yang miskin di hadapan Tuhan? Pada masa Prapaskah ini Tuhan mengajak kita semua untuk menjadi orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dikatakan kita harus mengosongkan diri kita. Kita tidak boleh bangga dengan keadaan diri kita. Kita tidak boleh melihat apa yang dilihat dunia ini dan dengan segala kemewahannya. Di hadapan Tuhan, Tuhan ingin kita tidak ada apa-apanya. Kita ini tidak punya apa-apa, tidak ada yang bisa dibanggakan, baik dari kekayaan duniawi ini maupun yang kita katakan kekayaan dari perbuatan baik kita. Dari hal-hal yang mungkin kita anggap benar yang kita lakukan, yang kita usahakan, yang kita merasa itulah yang berbahagia. Tetapi di dalam firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa itu bukanlah yang berbahagia. Karena yang berbahagia adalah pada waktu kita menundukkan diri kita dan sungguh-sungguh mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita ini adalah orang yang miskin. Orang yang membutuhkan kasih karunia Tuhan, orang yang membutuhkan pengampunan Tuhan, sehingga kita boleh menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Seperti kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus di dalam 2 Korintus 8 katakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Inilah kekayaan yang benar, yaitu menjadi kaya di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah orang yang paling kaya, tetapi Dia juga adalah orang yang memiskinkan dirinya, supaya kita bisa menjadi kaya di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan di masa Prapaskah ini, bahwa apa yang dianggap dunia kaya itu sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah fana, adalah sesuatu yang tidak berarti dan nantinya akan musnah. Tetapi kalau kita kaya di hadapan Tuhan, dikatakan kita akan mendapatkan hidup di dalam Tuhan, menikmati Tuhan selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.